Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, santri online dimanapun Anda berada, alhamdulillah setelah 2 bulan lebih ya kita ya, dari mulai Ramadan katanya ya, kita nggak ngaji-ngaji. Alhamdulillah kita kembali belajar bersama kitab Rosail Al-Kindi Al-Falsafiyah. Di pertemuan ini kita masih membahas tentang al-hudud al-asya wa rusumiha ya, tentang definisi-definisi kata-kata yang digunakan oleh Al-Kindi atau terminologi Al-Kindi lah. Kita mulai di halaman 68 Ar-Rawiyah. Sebelumnya mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Al-Kindi ya, pengarang kitab ini, juga Muhammad Abdul Hadi Abu Ridah, muhakkik Rosail Al-Kindi ini, juga untuk guru kita pendiri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan seluruh keluarga besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga untuk orang tua kita masing-masing, guru-guru kita dan kita semua. Semoga kita senantiasa yang masih hidup senantiasa sehat walafiat, diberi keberkahan, kebahagiaan, dan yang sudah meninggal dunia semoga amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumi bid dharaini amin. Yang biasa baca siapa nih? Mas Fahad. Ada teksnya enggak? Dari share di grup. E-booknya kalian udah punya kan? Ada. Kemarin udah di share sama Mas ini ya, Mas Faik ya. Mas Fahad coba baca Mas. Yang halaman 168 Ar-Rawiyah. Oke. Ar-Rawiyah. Di teks yang sebelumnya itu sudah ada kata-kata rawiyah itu. Yang 167 ya. Al-ikhtiyar iradatun qad taqaddamaha rawiyatun ma'tamyiz ya. Ini tadi al-imalah. Imalah itu satu kata dengan mail. Apa malayamilu apa? Cenderung ya. Cenderung. Iya, kecenderungan. Tapi ini di sini ada di catatan kakinya itu tarjihu ba'dil asya' ala ba'd ya. Mengunggulkan, memilih tapi kemudian dengan mengunggulkan salah satu dari hal yang lain. Jadi ini bisa diartikan imalah ini adalah memilih ya. Pemilihan. Baina jawahirin nafsi, pemilihan antara beberapa jawahir itu jauhar, kalau di bahasa filsafatnya itu substansi ya. Substansi nafas ini bisa diartikan jiwa atau diri ya. Pemilihan atas substansi diri atau jiwa. Apa maksudnya? Rawiyah. Kayak di kalimat sebelumnya itu al-ikhtiyar. Ikhtiyar itu apa? Irodah, kehendak, qad taqaddamaha, yang didahului oleh rawiyatun, pemilihan, ma'tamyiz, dengan pembedaan. Jadi ini memilih antara substansi diri. Tadi kan rawiyah, adanya dalam diri nih. Jadi ada substansi di dalam jiwa kita dan kita memilihnya. Begini, misalnya
di diri kita ini kan ada beberapa sifat-sifat ya. Misalnya begini, kita menghadapi suatu persoalan, mungkin saja kita mengeluh, ya kan? Mungkin juga kita tegar menghadapinya. Nah, rawiyah itu artinya kita memilih berbagai kondisi jiwa kita. Apakah kita semangat atau kita justru malas. Nah, rawiyah itu semacam itu. Apakah kita itu justru bersedih atau kita santai saja? Karena misalnya gini, orang dapat cobaan, itu kan mungkin orang melo, jatuh gitu kan. Ada orang yang santai saja, sedih sih manusiawi ya, tapi kemudian biasa saja. Nah, pilihan-pilihan untuk kita bisa woles lah menghadapi persoalan hidup itulah rawiyah ya. Intinya kita bisa milih-milih. Selanjutnya Mas. Ar-ra'yu huwa dhannu dhahiru fil qawli wal kitabi wa yuqalu innahu tiqadun nafsi ahada syai'aini mutanaqidaini i'tiqadan yumkinu zawalu anhu wa yuqalu innahu dhannu ma'a isbatil qadiyati indal qadi wa ra'yu idan apa ini? Sukunu dhanni. Oke. Ar-ra'yu. Ar-ra'yu itu apa? Itu adzon. Dzon itu prasangka ya. Adz-dzahir, yang nampak, yang muncul. Fil qauli, di dalam ujaran, perkataan, wal kitabi, dan tulisan. Di ujaran dan tulisan ya. Prasangka yang muncul di dalam ujaran dan tulisan. Ra'yu itu gampangnya di sini bisa diartikan sebagai pendapat ya. Opini lah ya. Ra'yun itu bisa diartikan opini ya. Ada unsur dhonnya ya. Di sini di satu sisi dia disebut sebagai dhon ya. Prasangka. Prasangka itu kan meyakinkan nggak sih dhon itu? Belum ya, masih namanya masih prasangka kan. Kayak kalau di penelitian itu hipotesis lah ya. Tapi ini prasangkanya muncul ya. Tidak sekedar berarti ada al-dhon al-kamin kalau al-batin. Kalau dhonnya masih batin belum sampai ra'yun ya. Jadi ini kita punya prasangka tapi kemudian prasangka itu kita ucapkan atau kita tuliskan. Itu jadi opini ya. Opini itu berarti ada unsur subjektif, ya kan? Ada unsur subjektif. Ya kayak misalnya di koran itu kan disebutnya opini kan? Opini beda dengan berita hard news kan? Opini itu ada unsur kedirian penulisnya. Nah itu ya. Nah ini ada unsur subjektivitas ya. Wa yuqalu, tapi ini dikatakan juga ra'yun itu innahu i'tiqadun nafsi, keyakinan diri ya, ada syai'aini mutanaqidaini, keyakinan diri terhadap salah satu dari dua hal yang bertolak belakang. I'tiqadan, dengan keyakinan, yumkinu, yang memungkinkan apa azzawalu anhu, hilang anhu dari apa ini? Dari keyakinan itu. Keyakinan tentang dua pilihan yang bertolak belakang, tapi keyakinan itu masih mungkin hilang. Artinya keyakinannya tidak kuat banget di sini, ya kan? Yakin sih, kan biasanya kita punya opini kan yakin ya. Tapi keyakinan ini masih mungkin untuk hilang. Jadi ra'yun itu tidak sekuat i'tiqad, sungguh-sungguh keyakinan gitu. Keyakinan kan nggak ada goyahnya ya. Ini masih mungkin untuk berubah. Makanya tadi disebut sebagai opini. Nanti saya akan sebutkan kalau di bahasa filsafatnya itu disebut doksa. Ya, doksa, bukan dosa ya, doksa. Doksa. Nah ini, bentar. Tapi sebelum saya jelaskan ini saya lanjutkan dulu.
Wa yuqalu, dan dikatakan juga, ra'yun itu apa? Innahu adzon, prasangka, ma'athabat ini mas, ma'athabatil qadiyah, dengan ketetapan perkara indal qadi, menurut hakim, penentu lah, gampangnya ini sebenarnya qadi biasanya hakim ya, tapi ini sebagai ada prasangka tapi sudah ditetapkan oleh pengambil keputusan, terutamanya di dalam hal ini qadi ya. Tapi secara umum kita ngambil keputusan ya. Kita semua kan qadi li nafsin li anfusina ya kan. Artinya kita punya prasangka tapi menurut gue ini deh, gitu kan. Mau kuliah di mana misalnya gitu kan. Itu kan sebenarnya kita masih down gitu kan. Bahwa apakah ini bisa mengarah misalnya mau milih jurusan apa misalnya gitu kan. Kita kan sebenarnya apakah yakin bahwa yang kita pilih ini sungguh-sungguh jalan hidup kita, kan kadang belum ya, masih agak goyang nih. Itu kan sebenarnya down itu, karena kadangkala di tengah jalan itu ada mahasiswa yang kemudian belok arah kan, bener kan? Itu berarti down sebenarnya, bukan iktikad sungguh-sungguh. Iktikad itu kalau kalian kemudian S1, S2, S3 kalian jurusannya itu terus, nah itu berarti iktikad. Kayak saya ngambil filsafat itu iktikad itu, udah sampai iktikad. Tapi kalau kalian misalnya tadi Mas Heru kan, Mas Heru S1-nya dakwah ya kan. Nanti kalau S2-nya dia dakwah kurang, larinya masih terbatas misalnya gitu kan. Larinya nanti ke komunikasi misalnya gitu kan. Udah komunikasi kemudian kadang komunikasi ini ternyata saya bisa politik, pindah ke politik, itu belum itikot itu. Zigzag itu. Bahasanya dosen itu berarti nggak linier. Iya, nggak linier. Ini kalau kalian mau jadi profesor, idealnya itu linier. Jadi kalau tadi ya dakwah terus. Gitu. Ya. Mas Raffi kan? Mas Raffi ya bener ya? Mas Raffi misalnya komunikasi terus gitu. Sampai profesor gitu. Itu berarti itikot itu. Walaupun sebenarnya gue ngapain belajar komunikasi gitu. Ngomong aja diajarin gitu kan. Ya kan? Tapi tadi ya kayak misalnya orang filsafat, ngapain belajar filsafat gitu kan? Kalau dulu kadang bully-bulian gitu kan. Antara orang, kalau di Mesir dulu yang suka saling membuli itu anak syariah sama anak akidah gitu kan. Kalau orang-orang teologi Tuhannya dipikirin misalnya gitu kan. Sementara orang syariah ini bahas soal air aja gitu kan. Yang itu loh. Kalau orang syariah kan pasti bab awalnya kan air mulu kan. Nah, gitu. Tapi udah, Anda apakah ini i'tikad atau don? Nah tadi don ma'athabatil qadiyah indal qadi. Nah, tapi ada kesimpulannya. War ra'yu idzan, ra'yu dengan demikian sukunud don. Ya, prasangka yang sudah menetap gitu. Don tapi sudah cenderung menetap, belum sampai ke i'tikad tapi udah mulai cenderungnya menetap gitu. Nah ini maka tadi saya bilang disebut, kalau di filsafat disebut doksa. Ini ada dua ini, kalau di bahasa Arabnya berarti don dan ra'yun ya, ra'yun, dua ini, prasangka dan opini. Ini lawan, kalau di filsafat lawannya adalah episteme. Nah, nanti ini akan ketemu nih. Kalau episteme, kalau ini masih goyang ya. Ini opini lah gampangnya ya. Opini, kalau ini pengetahuan ini nanti. Kok tulisan saya jadi tambah hancur ya? Pengetahuan. Artinya kalau doksa itu masih belum sungguh-sungguh benar. Tapi kalau episteme itu udah benar. Ya, episteme tulisannya, episteme ya, doksa. Doksa ya, kalau kita berpegang pada doksa, ya sebenarnya ya dekat-dekat dengan dosa dalam tanda kutip, ya kan? Iya kan? Ya, saya suka ngajarin ke istri saya itu. Jadi kalau ada kita mau ngelakuin sesuatu, pastikan kita harus hakul yakin, minimal gitu. Jangan hanya prasangka. Misalnya gini, apa ya contoh-contohnya? Kayaknya kadang kan gitu ya, kita hanya baru kayaknya tapi kemudian udah mundur atau maju. Nah itu sebenarnya don itu. Kayaknya makanan ini nggak enak deh.
Udah pernah nyobain belum? Belum. Nah, itu berarti apa? Itu doksa tadi, don. Ya, jangan. Kelihatannya nggak enak deh. Misalnya gitu. Kelihatannya orang itu nggak asik deh. Dari mana? Dari senyumnya. Lu kok senyumnya misalnya gitu. Nah, kalau di Islam kan kita didorong untuk apa? Untuk hakul yakin, gitu kan? Intinya meyakinkan. Caranya gimana? Ya dibuktikan. Bener nggak sih? Misalnya kita mau makan misalnya di satu tempat gitu. Apakah nggak enak? Coba aja dulu. Kalau udah coba baru kan, oh ternyata rasanya begini. Nah, baru bisa nilai kan setelah nyoba gitu. Nah itu tadi doksa ke pistin. Lanjut Mas. Al-mu'allafu Al-mu'laf ini. Al-mu'lafu murakkabun min asya muttafiqah tabi'iyyah dalatun alal mahdudi dilalata khasiyati wa yuqalu huwal murakkab min asya'a muttafiqah fil jinsi mukhtalifatun fil haddi. Al iradatu sudah betul. Itu satu titik. Al mu'laf itu murakkab. Murakkab itu murakkab min asya. Sesuatu yang tersusun atau terformat dari beberapa hal. Muttafiqatin, asyanya itu muttafiqatin tabi'iyatan, yang saling menyelarasi secara natural. Asyanya itu dalatin, yang menunjukkan alal mahdud, atas sesuatu yang didefinisikan, ya. Dilalata khosyatihi. Ini kondisinya itu sebagai penanda bagi kekhususan sesuatu itu. Ya. Wahua mu'laf itu al-murakkab min asya, sesuatu yang tersusun dari banyak hal, mutafiqatin fil jinsi, yang saling menyelarasi secara jenis, wa muhtalifatin fil haddi, tapi berbeda dalam had di sini maksudnya fasal, dalam sisi pembedanya. Mu'laf itu berarti dengan kata lain adalah sesuatu yang susunan dari hal yang beragam, walaupun sebenarnya hal yang beragam itu ada titik bedanya, ya. Tapi dengan kesatuan itu, hal yang beragam itu mempunyai makna tertentu, dilalatan khosyah, ya. Itu disebut mu'laf. Contohnya apa? Bangsa, ya kan? Bangsa Indonesia itu mu'laf. Apa itu? Tadi murakkab min asya muttafiqah tabi'ah, tapi sebenarnya tadi mukhtalifah fil had, ya. Bangsa Indonesia ini kan satu kesatuan, tapi aslinya kan beda-beda, ya. Kita sangat beragam betul, ya. Mas Raffi Sunda kan? Sunda. Saya Jawa. Di sini ada yang Madura. Bagian yang Madura yang mana? Ada yang Madura? Gak ada ya sekarang ya? Mas Dayat. Mana Mas Dayat? Gak ada ya? Mas Dayat. Ada yang Madura. Jawa, Sunda, Madura. Ada yang Medan misalnya gitu. Itu kan budayanya kita beda-beda loh, ya kan? Misalnya begini deh. Saya Jawanya Pekalongan, ya kan? Saya punya sahabat dulu di Paramadina itu orang Padang. Tapi kita satu bangsa. Padahal gini, kalian kalau mertamu di orang Pekalongan, di sini banyak orang Brebes, ya, Brebes, Tegal, ada yang Mas Tegal, ya kan? Kita mertamu gitu, misalnya monggo tunjuk, gitu, gitu. Ada apa namanya? Unggah-ungguhnya, gitu kan? Nanti gini-gini dulu, gitu, ngobrol lagi, gitu, banyak gitu-gitunya lah. Kemudian ya makan seperlunya kan, nggak yang kemudian lahap kan. Tapi kalian kalau mertamu ke kenalan kalian yang Padang,
itu justru kalian diharapkan makan itu lahap. Semakin lahap itu semakin seneng mereka. Berarti makanan kita enak gitu. Coba kalian bertamu di orang Pekalongan itu makannya lahap gitu kan. Belum makan ya orang. Ya kan? Ya gitu tadi. Atau misalnya tadi kalian kalau misalnya bertamu ke orang-orang kayak bule itu kan nggak mungkin pakai tangan makan, ya kan? Pakai table manner gitu kan, pakai sendok, garpu lah, orang rempong itu lah, kan? Tapi kalau misalnya tadi orang bule biasa kita table manner kemudian makan ke tadi ya rumah makan Padang kemudian nggak pakai tangan tuh kan malah lu aneh ya kan? Itu tadi. Ini kalau orang bule udah jauh lah. Tapi yang paling sederhananya tadi orang Jawa sama orang Sumatera Sumatera Barat ya. Itu masih Indonesia, tuh bedanya jauh gitu, ya. Sunda sama Jawa sih cenderung banyak, ya banyak juga beda sebenarnya ya, banyak juga ya beda-beda. Ada mungkin yang halus menurut orang Jawa untuk orang Sunda malah kasar, ya kan? Kayak mana? Dahar ya, dahar itu kan kasar ya, atau sedang lah ya? Kasar ya, cenderung kasar. Oh ya, sementara di Jawa dahar itu halus untuk orang tua, ya kan? Enggak di dahar, dahar, ya kan? Itu kayak contoh. Tapi kita tadi dalam mukhtalifatul hadnya secara definitifnya beda. Tapi itu kita dianggap muttafiqah fil jinsi, selaras dalam jenisnya. Nah, kita dianggap mu'laf. Ini contoh yang paling mudah tentang mu'laf adalah bangsa Indonesia itu sebagai contoh. Walaupun kita beragam betul sampai Papua sama tadi ya sampai Aceh itu kan beragam betul, tapi kita dianggap satu. Nah, itu mu'laf. Lanjut Mas. Al-iradatu quwwatun yuqsadu biha syai'u duna syai'. Irodah. Apa itu irodah? Kemarin beda. Kemarin ikhtiar ya. Quwwah. Kekuatan atau potensi ya. Yuqsadu biha syai'u duna syai'. Yang mana kekuatan itu dimaksudkan dengan kekuatan itu sesuatu bukan sesuatu yang lain. Kekuatan yang dengan kekuatan itu kita bisa punya tujuan untuk memilih sesuatu daripada sesuatu yang lain. Irodah itu. Ini adalah irodah yang ini ada di catatan kakinya adalah nomor 5 ya. Ini irodah yang menjadi asas pendapat para mutakallimin. Para teolog Islam menggunakan ketika ngomong sifat irodah Allah, maksudnya itu kekuatan, kemampuan yang dengan kemampuan itu seseorang, suatu entitas itu bisa memilih punya maksud untuk menentukan sesuatu daripada sesuatu yang lain. Kehendak. Ketika Tuhan dinyatakan punya irodah, maksudnya itu misalnya ada yang ashabul shimal, ashabul yamin, misalnya gitu kan. Ashabun nar, ashabul jannah, misalnya gitu ya. Orang baik, orang buruk, itu ada irodah, ya kan. Kalau ke manusia, kita dinyatakan punya irodah ya kalau tadi kita punya kekuatan untuk menentukan sesuatu daripada sesuatu yang lain. Artinya irodah di sini ada unsur pemilihan ya, ada ikhtiar ya kan. Di teologi itu teologi ilmu kalam itu sering ada pembahasan tentang apakah manusia punya kehendak atau tidak. Bukan Tuhan ya, intinya manusia punya kehendak ada kita ya. Tapi kemudian sejauh mana kekuatan irodah kita, kehendak kita, tentu punya keterbatasan juga ya. Tapi seyogyanya kita punya irodah ya. Sebagaimana Tuhan punya irodah, manusia harus punya irodah, wajib ya.
Karena kalau tidak ada irodah ya bangbung kalau orang ini nggak jelas, ya kan? Artinya kita harus punya ketentuan tadi. Contoh yang nggak punya irodah itu misalnya gini, dalam hal studi misalnya, ya udahlah apa aja deh, misalnya gitu. Itu nggak punya irodah itu, ya kan? Terserah, nah misalnya itu. Kalian kalau punya cewek misalnya itu, makan apa? Terserah, nah itu tuh nggak punya irodah itu. Tapi repot itu nanti, misalkan mau makan apa yang, misalnya gitu. Terserah, misalnya gitu. Oke, aku mau tongseng, mau. Terserah, tapi yang penting jangan tongseng. Aduh, kita mikir lagi. Terserah kok kita nentuin sesuatu salah. Nah itu irodah yang kacau balau itu, nggak punya irodah betul. Iya. Jadi irodah itu ya tadi punya ketentuan. Walaupun ya ketentuan itu karena kita manusia punya keterbatasan, kerap kali yang kita pilih ya belum tentu yang terbaik, ya kan? Apa ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid, ya gitu kan? Gue mau, lu mau, tapi Allah suka-suka dia, kayak gitu kan? Nah, itu kalau soal jodoh itu biasanya. Kita pengen dengan dia pengen dengan kita, tapi Tuhan berkehendak lain, ya udahlah, nangis bombay, iya kan? Iya. Nah, maka bahasan selanjutnya mas. Al-mahabbatu illatu ijtima'il asya'i. Oke. Mahabbah. Nah, ini bukan ini ya, kita bahasa Arabnya biarin aja. Tapi biasanya diartikan apa? Cinta, ya kan? Cinta. Love. Ini bukan ini ya, mahabbah kalau di pesantren biasanya apa? Kemat ya, apa namanya? Pelet. Iya. Tapi iya. Iya. Mahabbah, cinta. Illatu ijtima'il asya. Sebab persatuan segala sesuatu. Ini kalau di catatan kakinya ini adalah pandangan Empedokles, ya. Empedokles itu salah satu filsuf Yunani, ya. Beliau termasuk filsuf yang mistik gitu ya, artinya cenderung sofistik gitu ya. Contohnya misalnya Ikhwanus Sofa itu merujuk ke Empedokles juga. Nah, itu dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu menyatu gara-gara hub, cinta, dan segala sesuatu terpisah gara-gara karohiyah, benci. Segala sesuatu nih. Ya. Jadi kalau kalian kemudian tadi yang bikin kopi siapa tadi? Mas Heru, bukan? Mas Faiz. Nah, Mas Faiz. Nah, ini kopi ya. Kopinya jadi manis, gitu kan. Nah, itu artinya ada cinta di situ. Iya. Saya pernah tuh dulu di Mesir itu mau bikin jus. Beli apa namanya jeruk. Tapi jeruknya kayak jeruk Bali gitu kalau di sana. Jeruk kecil tapi kayak jeruk Bali. Saya kupas, kemudian saya taruh di di blender. Saya blender gitu kan. Saya blend. Saya kasih gula sebanyak-banyaknya, nggak manis-manis. Jadi ternyata ada seratnya gitu. Jadi sebanyak apapun gula saya masukin situ, sekilo sekalipun nggak bisa itu. Nah itu berarti karohiyah itu. Ada benci antara jeruk dengan gula ya. Itu saya nggak habis pikirin, kenapa ini bego juga gue kan. Jadi seharusnya dia kayak diperes dulu gitu ya. Jadi dipisahin dulu kayak misalnya kulitnya lah kan ada di dalam jeruk kan ada kulitnya lagi ya. Nah itu harus dipisahkan dulu. Jadi hanya bulir-bulirnya saja baru di jus itu. Kalau enggak itu walaupun di blender segini ya, gulanya 1 kilo nggak bakal manis mas. Itu karohiyah. Karohiyah. Benci gitu. Iya. Ini tapi tadi saya sudah menerjemahin bukunya Ibnu Sina
judulnya Risalah fil Hub, Risalah fil Ishq, ya. Risalah tentang cinta. Ya, salah satunya pembahasannya itu. Jadi cinta tidak melulu, kalau secara filosofis ya, tidak melulu relasi antar manusia gitu. Tidak hanya laki-laki dan perempuan misalnya itu, tapi benda-benda ini ada cintanya gitu, Mas. Ya. Apa misalnya? Kayak kalian pilihan warna, ya kan? Misalnya gitu, warna X dengan warna tertentu, kalau tidak ngeblend itu berarti nggak ada cinta itu antar warna gitu. Iya. Intinya cinta itu ketika dua hal atau lebih itu match, itu berarti ada cinta di dalamnya. Tapi kalau kemudian tidak pas, tidak menyatu, berarti ada karohiyah, ada benci. Jadi benci dan cinta tidak hanya perasaan manusia atau versi Empedokles. Segala sesuatu ini ada benci dan cinta gitu. Oke. Lanjut, Mas. Al-iqa'u fi'lu fasli zamani sauti bifawasila mutanasibatin mutasyabiha. Oke. Al-iqa. Apa itu iqa? Fi'lu fasli zamani saut, ya. Tindakan memisah waktu suara. Bifawasil mutanasibah, dengan pemisahan yang selaras, mutasyabihah yang serupa. Penjedaan suara berdasarkan waktu. Apa kira-kira? Di sini ada yang suka musisi, yang suka main gitar, siapa di sini? Hah? Itu masuknya apa, Mas, kira-kira, Mas? Tadi itu ada waktu, ada tempo, ya. Irama mungkin ya, bener ya, ada melodi gitu. Jadi ini kan nyanyi itu kan ada yang ya kayak kita baca Quran juga sama itu kan, itu ada iko itu. Jadi ada penjedaan, waktunya diatur, dipecah-pecah. Sebenarnya seni baca Al-Quran kan itu sebenarnya seni suara kan. Artinya kalau dikatakan apakah Islam itu benci seni, benci musik, sebenarnya enggak dong, ya kan? Warotil Qur'ana tartila, kayak gitu kan? Apa namanya? Bahkan disarankan kita membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, gitu, ya kan? Artinya di situ artinya apa? Kalau ada orang bilang Islam tidak suka musik, ya enggak dong. Al-Quran sendiri itu penuh musik gitu kan. Baca Al-Quran kan perlu ada langgamnya, ada minimal ada tajwidnya. Itu kan tajwid itu ini loh, apa namanya, ada ketukan ya, Bismillah, ya kan gitu kan. Ada panjang, ada pendek, ada wakaf dan seterusnya. Itu ikok itu. Apa namanya, entah ini lebih tepatnya apa ya, melodi, irama atau apa itu, ketukan ya. Intinya terkait dengan pengaturan suara berdasarkan waktu, ya kan. Di sini apa namanya, filsuf itu juga, para filsuf ya itu suka musik ya. Musik itu bagian dari matematika malah. Dia ada ya, karena ada angka-angkanya kan. Ya, ada angka-angkanya deh. Pythagoras itu suka musik dia. Jadi selain dia matematikawan, beliau adalah musisi. Karena dengan angka tertentu dia kemudian bahwa angka itu ternyata bisa menentukan bunyi, ya kan gitu. Angka itu terkait dengan matematika, bunyi ini termasuk alam. Maka ada, kalau di filsafat ilmu itu ada ini, Pythagorean orientation, orientasi Pythagoras, bahwa harmoni matematika itu menyelarasi harmoni alam semesta. Karena tadi pendekatannya dari musik, ya. Musik kita nulis angka tertentu, di sini yang ada yang bisa baca not balok misalnya gitu-gitu kan, nggak ada yang nggak ada yang musisi murni ya. Nah, itu kan tadi angka tertentu dia menentukan suara tertentu kan. Nah itu cuman Pythagoras agak offsetnya itu apa, seolah-olah kalau
di matematika udah selesai, alam semesta sesuai dengan matematika. Artinya gitu. Artinya kalau kita hitung-hitungan, menurut hitung-hitungan kayak rumusannya selesai, berarti alam semesta sesuai dengan hitung-hitungan ini. Nah, maka nanti ada lawannya namanya tradition of saving appearance. Tradisi untuk mempertahankan yang nampak. Artinya mengkaji sesuatu sebagaimana adanya, jangan pakai matematika. Nah, itu nanti lawannya kalau di penelitian kekinian itu antara orang kualitatif sama kuantitatif. Jadi kalau Pitagorean ini nanti itu cenderungnya kuantitatif. Jadi pakai angka-angka gitu-gitu. Sementara saving the appearance, Gemius, tokoh klasiknya itu Gemius. Itu dia mengutamakan kualitatif. Jadi belum tentu kan angka-angka itu menyelarasi kenyataan kan? Ya kan? Misalnya kalian secara statistik lah bahwa tempo hari itu santri Ciganjur yang kena corona berapa tuh? 8.000 orang apa ya? Apa? 80-an orang gitu kan. Wah, ini hebat tuh. Sejin-jinnya kena semua itu. Kena corona semua kan. Iya kan, itu tuh Pitagorean. Padahal tadi secara kualitas tuh nggak cocok betul gitu kan. Oke. Nggak iko ngelantur kita. Tapi intinya tadi iko itu tadi ya upaya untuk mengatur suara berdasarkan waktu. Oke, lanjut Mas. Istoksa. Al-istoksa minhu yakunu syai'u wa yarji'u ilaihi. Nggak apa-apa. Wa yarji'u ilaihi munhilan. Wa fihil kainu bil quwwah. Wa aidan huwa unsurul jismi wa huwa asgharul asya'i min jumlatil jism. Oke. Al-istoksu. Ini nih bahasa Yunani nih. Jadi mu'arrab ya. Kata-kata Yunani yang diarabkan. Istoksu. Apa itu? Minhu yakunu syai'. Sesuatu yang darinya sesuatu terjadi. Sesuatu yang pertama adalah X, yang dari X itu Y terjadi. Ya. Maka bisa disebut di sini istoksu adalah al-unsur, unsur sesuatu, elemen. Istoksu adalah kata istilah lainnya adalah elemen ya, atau juz, bagian. Ya. Unsur lah, unsur yang darinya sesuatu menjadi sesuatu itu. Ya. Wa yarji'u ilaihi munhallan. Ya. Kembali ke sesuatu, kepada unsur itu munhallan, secara terurai. Kalau sesuatu Y ini ya, jelasinnya enaknya ini. Ada syai', ada istoksu ya. Ada dua nih. Berarti ini ada syai' ya, sesuatu. Istoksu ya. Atau unsur. Unsurun ya, itu ada syai' ya, sesuatu ya, unsur yang darinya ini sesuatu ya, sesuatu ini unsur ya, unsur yang darinya sesuatu menjadi sesuatu ya, menjadi sesuatu. Bahasa filsafat kadang kayak gitu, apa namanya, repetitif gitu ya, tautologis, berulang-ulang. Karena kalau sesuatu lebih repot lagi, sesuatu yang dari sesuatu itu sesuatu terjadi, opo itu. Unsur yang dari unsur itu sesuatu menjadi sesuatu, ya kan? Kalimat tadi apa? Wa yarji'u ilaihi, dan kembali kepada unsur. Dan sesuatu kembali kepada unsur secara terurai. Kalau sesuatu dikembalikan pada unsur, maka sesuatu itu terurai.
terperinci. Nanti saya contohkan, saya jelaskan, saya artikan dulu ya. Wa fihi, dan di dalam unsur itu al-kainu bil quwwah, sesuatu sesuatu itu secara potensial. Unsur ini adalah al-kain bil quwwah. Gampangnya gitu. Adalah sesuatu yang potensial, sesuatu yang potensial. Ya. Kita artikan dulu, nanti kita kasih contoh ya. Wa aidon juga huwa istoksu itu unsurul jismi ya. Unsur dari jisim. Jisim kita artikan jisim aja ya, karena kalau kita sebut tubuh, kita kebayangnya apa kalau saya sebut tubuh? Ini kan, padahal jisim itu lebih daripada tubuh. Segala sesuatu yang tampak itu disebut jisim, ya kan? Sesuatu yang punya panjang, lebar, dalam itu disebut sebagai jisim. Ya. Kemarin sudah itu. Wa asgorul asya min jumlatil jismi. Istoksu adalah bagian terkecil dari keseluruhan jisim ya. Jadi di sini sesuatunya ini gampangnya ini jisim ya. Jisim di sini. Nah. Jadi istoksu adalah sesuatu yang potensial. Dia yang menjadikan sesuatu menjadi sesuatu. Dia bagian kecil dari jisim. Apa misalnya dalam hal ini? Ya kalau tubuh kita ya, misalnya tangan kita itu bagian dari unsur. Atau kalau di tubuh ya, apa misalnya? Kertas ya, kertas pada buku ini ya istoksu juga. Tulisan pada buku itu istoksu ya. Unsur yang darinya sesuatu muncul. Atau kalau di handphone ini apa misalnya? Apanya Mas? Apa yang termasuk istoksu? Bagian dari handphone apa? Baterai ya. Baterai ada murmur ya kan? Ada kamera dan seterusnya. Ya. Ada besinya kan mungkin ya, ada ya. Ada RAM, nah gitu lah. Oh, kalau komputer gampang tuh. Istoksu adalah misalnya tadi ada RAM ya. Ada apa namanya? Motherboard ya kan? Motherboard, ada apa lagi? Hard disk ya kan, ada mouse dan seterusnya, itu istoksu ya. Dan dia sesuatu yang potensial. Ketika dia menjadi sesuatu, maka dia akan menyempurna menjadi aktual. Contohnya apa? Unsur yang potensial, misalnya air. Air itu istoksu ya. Karena dia potensial untuk menjadi berbagai hal. Contohnya dia bisa menjadi es batu. Es kan bisa kan? Bisa menjadi es. Dia bisa menjadi apa lagi? Uap. Nah, gitu. Ya, dia bisa menjadi potensi, dia punya potensi menjadi uap, potensi menjadi es dan seterusnya. Nah, tadi istoksu. Lanjut Mas. Al-wahidu huwallazi bil fi'li wa huwa fima usifa bihi taratan bil aradi. Al-wahid. Ini ima al-wahid, ima al-wajib ya. Ada di catatan kakinya itu ada al-wahid atau yang kalau al-wahid berarti yang esa ya, yang satu. Kalau al-wajib yang wajib ya. Huwa adalah al-wahid itu adalah alladzi bil fi'li, sesuatu yang aktual. Wahua, wahid itu fima wusifa bihi, sesuatu yang disifati dengannya tarotan, terkadang bil arot, dengan sesuatu yang aksidental. Sesuatu yang dengan sesuatu itu sesuatu yang lain dinyatakan secara aksidental. Huwa fima wusifa
bihi dengan ma, tarotan bil arot dengan aksidental. Ini apa namanya, wahid itu ini bayangannya apakah Tuhan? Nggak pas juga di sini ya. Karena kalau apa namanya Tuhan kok ada bil fi'li ya kan? Berarti ada bil kuahnya ya kan? Ini yang esanya maksudnya bukan the one ini ya. Mungkin yang dimaksud memang jangan-jangan salah ketik. Yang dimaksud adalah al-wajib, sesuatu yang niscaya. Sesuatu yang niscaya adalah sesuatu yang aktual ya. Ini sesuatu yang bisa menjadi sifat bagi sesuatu yang lain, tapi sifatnya bil arot ya. Kalau misalnya wahid ini adalah sesuatu yang kita gunakan untuk mensifati Tuhan, ini bisa diartikan bahwa sifat-sifat itu bukan sifat yang wajib jadinya. Ini memang pandangan Al-Kindi itu kan orang Mu'tazilah ya. Kalian harus tahu nih, orang Mu'tazilah itu kan tidak percaya adanya sifat-sifat Tuhan. Ya, orang Mu'tazilah itu nggak percaya bahwa Tuhan ya udah ya nggak usah disifati, ya kan? Karena sifat untuk Tuhan itu nanti kalau sifatnya itu, kalau kita di Asy'ariyah kan sifat itu qaimatun bidzati ta'ala gitu ya. Berdiri bersama zat Tuhan dan abadi gitu. Berarti yang abadi banyak betul. Ya kalau misalnya ada sifat 20 yang Tuhannya orang Islam banyak betul. Apalagi ada Asmaul Husna 99 gitu kan. Dan itu juga apa namanya sebagian Asmaul Husna itu kan kontradiktif ya, dalam tanda kutip ya. Saya tadi huwa mutakabir, Tuhan itu kan maha sombong ya, tapi kemudian al-qabid al-basit ya kan. Dia menggenggam tapi dia juga melepaskan. Dia menghidupkan, dia juga mematikan kan. Gimana kalau tapi kemudian karena ada irodah, dia suka-suka Tuhan, mau menghidupkan, mematikan, itu kan. Ini kalau bagi para filsuf dan kemudian para Mu'tazilah itu sebenarnya ini Tuhan kok di dalamnya penuh ada kontradiksi gitu kan. Tapi kemudian bagi orang-orang sufi katanya ya emang Tuhan itu zat yang sebab kontradiktif, tapi kemudian disanggah lagi. Kalau kontradiktif berarti nggak jernih dong. Ya justru karena nggak jernih itu kita jadi bingung. Kalau nggak bingung berarti Tuhan apaan gitu. Jadi ini memang ada perdebatan yang kuat itu antara apa namanya para filsuf, para mutakalim dan para sufi. Bagi para sufi dan para filsuf itu yang penting justru sifat negatif Tuhan. Tuhan laisa kamitslihi syai'. Nah, lebih enak itu. Karena setiap kita mengafirmasi sesuatu, Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan, benar nggak? Kan gitu. Jadi laisa kamitslihi syai'. Maka kemudian apapun sifat yang kita bayangkan ke Tuhan, ya Tuhan nggak seperti itu gitu loh. Maka jadi istilahnya teologi negatif, ya kan? Bukan teologi afirmatif. Kalau teologi afirmatif tadi para teolog yang kita pelajari Asy'ariyah itu cenderungnya afirmatif. Tuhan itu punya wujud, qidam, baqa, muhal, nah itu. Tapi kalau yang teologi negatif itu Tuhan itu tidak ada. Itu. Apakah Tuhan ada? Tidak ada. Tuhan tidak mungkin tidak adil. Bahasanya negatif gitu. Jadi negatif. Karena kalau adil, kalau afirmatif tadi kan, Tuhan itu adil. Adil itu kayak apa? Kita bayanginnya jadi ke penguasa, kemana-mana kan. Menghidupkan, mematikan. Makanya ada ayat itu loh. Tentang Fir'aun tuh. Ana uhyi wa umit. Tau nggak? Ya kan ada ayat gitu. Bahwa saya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun itu kan. Saya Tuhanmu yang tertinggi. Kenapa? Karena ana uhyi wa umit. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Itu misalnya. Heru. Saya nggak suka. Kamu mati. Ntar ada Algojo. Dibunuh kamu. Raffi, aku suka kamu,
Jadi kamu nggak masih hidup. Nah, aku Tuhan, gitu. Karena gitu. Nah, itu karena tadi. Jadi sifat afirmatif itu punya kelemahan, tapi kemudian dibalik kan sama kalau Ibrahim ya, kalau yang sama Namrud tuh, coba argumennya gini, Tuhan itu menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan ke barat. Coba kalau kamu Tuhan, balik coba, terbit dari barat dan tenggelam di timur sekarang, kan nggak bisa. Nah, berarti kamu bukan Tuhan, gitu loh, ya kan? Gitu. Ngerjainnya gitu dia. Karena tadi kan, saya bisa ngidupin, matikin. Oke, Anda punya kemampuan kayak Tuhan itu. Oke, kalau Anda Tuhan, maka coba. Ini Tuhan itu bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Sesuka-suka Tuhan. Nah, kalau Anda benar-benar Tuhan, coba deh. Balik. Ternyata nggak bisa. Nah, berarti kan nggak bisa itu. Nah, tadi Al-Wahid di sini memang ini pandangannya yang karena ada kata-kata arot ini ya, ini Mu'tazili ini ya, pandangan yang filosofis dan Mu'tazili bahwa sifat-sifat itu sifatnya bil arot. Arot itu aksidental, kadang ada, kadang nggak ada. Kayak tadi kan, muhyi wa mumit, ya kan, menghidupkan, mematikan, basit, kobit, ya kan, mutakabir sama apa lagi? Lawannya apa? Tuhan itu mungtakim, bener ya? Pendendam, tapi juga sobur kan? Ya kan? Asmaul Husna terakhir kan sobur kan? Maha sabar, tapi Tuhan juga mungtakim, maha pendendam. Nah itu, kalau pakai teologi afirmatif, tapi ini makanya di sini disebut bil arot, ya sifatnya aksidental. Tuhan sebagai Tuhan, laisa kamitslihi syai', tidak seperti apapun. Jadi segala sifat yang termasuk wahid, esanya Tuhan seperti apa? Itu ini loh, perdebatan filosofis juga. Apakah keesaan Tuhan itu sifatnya personal, ataukah sifatnya seperti apa? Kalau personal itu kan berarti satu, kebayang nggak kalian? Kalau Tuhan itu satu gitu, berarti kan ada yang, kalau orang Hindu bayangannya nggak kayak gitu. Hindu, Buddha terutama. Tuhan itu nir justru. Dia itu menjadi masuk ke segala hal. Gitu. Kekuatan yang bukan yang personal itu. Kalau personal kan jadi kita bisa kayak bayangin kayak raja gitu. Nah, esa itu ada perdebatan filosofisnya tersendiri itu. Karena bisa dibayangkan Tuhan berada di singgasana. Itu kan jadi kayak menempati satu tempat kan ya. Nah, esa sendiri, kul huwallahu ahad. Ahadnya seperti apa? Itu bagi para filsuf diperdebatkan. Sementara kita sehari-hari kita baca itu nggak ada dipusing-pusingkan ya. Kul huwallahu ahad, nyantai-nyantai aja. Padahal itu ahad bermasalah. Cukup karena sudah sejam, paling nggak satu halaman ini. Ada yang mau nanya, monggo? Ada. Ngobrol-ngobrol. Atau ngobrol-ngobrol nanti lah. Ini kita tutup aja dulu ya. Oke, untuk yang online ini saya tutup. Sekian saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.